Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa qala laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadisihi talabul halali jihadun. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah episode yang ke-9 ya, akan membahas tentang adabul kasbi wal ma'ashi wa fadlihi wa sihhatil muamalati wa ma yata'allaqu bidzalika, yaitu adab tentang bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mencari kehidupan, bagaimana kita mencari rizki, bagaimana kita berinteraksi dengan itu semuanya. Yang pertama adalah fadlul kasbi wal hasu alaihi, keutamaan bekerja dan bersemangat atasnya. Allah SWT menyatakan wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan Allah jadikan siang hari itu untuk mencari kehidupan. Artinya siang hari untuk bekerja, mencari ma'isyah. Fadzakarahu fi ma'radil imtinan. Wa qala ta'ala wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah SWT Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mencari rizki yang halal itu adalah bagian daripada jihad. Sebelum pembahasan tentang itu, kita kembali kepada konsep rizki di dalam Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, rizki di dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rizkul mutlak, rizki yang mutlak, rizki yang tidak perlu kita usahakan, tetapi rizki itu datang dengan sendirinya. Allah SWT menyatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada binatang melata pun di muka bumi ini kecuali di atas Allah lah jaminan rizkinya. Maka semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah rizkinya ada di tangan Allah SWT. Ya. Ada jenis-jenis rizki yang kita tidak perlu usaha. Ya. Tahu-tahu ada datang, misalnya ada orang yang datang kepada kita membawakan makanan, padahal kita tidak kemana-mana. Ya, kita tinggal di rumah. Mungkin kita ketika di kantor ada yang datang membawa hadiah kepada kita. Itu bagian daripada rizki mutlak. Kemudian rizki yang kedua adalah rizkul muqayyad, rizki yang terikat, rizki yang terikat dengan usaha, rizki yang tidak bisa datang kecuali dengan usaha. Antara Imam Malik dan Imam Syafi'i saja berbeda pendapat tentang persoalan ini. Ya, Imam Malik mengatakan bahwa rizki itu tidak perlu dengan usaha. Imam Syafi'i mengatakan rizki itu harus dengan usaha. Para ulama besar saja berbeda pendapat. Akhirnya mereka berdua dihadapkan pada satu kenyataan, bertemu dan akhirnya mereka mampu membuktikan bahwa rizki itu ada dua. Ketika Imam Syafi'i keluar dari rumahnya setelah sholat subuh, beliau bertemu dengan seorang pedagang apel. Saat itu sedang memanen buahnya. Imam Syafi'i ikut membantu. Kemudian beliau mendapatkan upah daripada buah apel itu. Setelah itu beliau bawa upah buah apel itu, dibawa ke rumahnya Imam Malik bin Anas. Saat itu Imam Malik masih berada di masjid, ya, masih berzikir, belum kemana-mana. Maka Imam Syafi'i kemudian mengatakan, ya Imam Malik, ya, karena saya berusaha keluar dari rumah, saya mendapatkan rizki.
Ya. Maka kemudian Imam Malik mengatakan, alhamdulillah dari pagi saya tidak keluar dan Allah SWT kirimkan rezeki itu kepada saya. Maka di kalangan ulama-ulama besar pun, ya, ulama-ulama madhab pun berbeda pendapat, tetapi kedua ulama madhab ini tidak menjadikannya persoalan karena beliau berdua mampu membuktikan bahwa rizki itu ada dua. Yang pertama rizkil mutlak yang tidak perlu diusahakan, ada dia datang dengan sendirinya. Maka para ulama-ulama yang ada di Suriah sempat mengumandangkan doa, Allahumma rzuqna kama turzaqal bughasu. Ya Allah, berikan rezeki kepada saya seperti sebagaimana Engkau berikan makan kepada anak burung gagak. Ya, karena anak burung gagak itu tidak bisa apa-apa, Allah sebenarnya kirimkan rezeki kepadanya. Makanya setelah kita memahami tentang bagaimana rezeki itu datang, ada yang harus dijemput dengan usaha, ada yang tidak perlu dijemput. Nah, yang kita bahas di sini adalah keutamaan menjemput rezeki dengan bekerja. Maka Rasulullah SAW menyatakan, talabul halali jihadun. Mencari rezeki yang halal itu adalah bagian daripada jihad, ya, daripada jihad. Apalagi mencukupi kebutuhan yang ada di keluarga kita. Nah, pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya, iya Imam Ahmad, ma taqulu fi rajulin jalasa fi baitihi au masjidihi. Apa pendapat Anda wahai Imam Ahmad, ya, wahai Imam Ahmad, tentang seorang yang dia suka duduk-duduk di rumahnya, dia suka duduk-duduk di masjidnya, tidak mau bekerja, ya, tidak mengerjakan apa-apa, ya, tidak mau bekerja. Wa qala la amalu syai'an hatta ya'tini rizki. Aku tidak akan bekerja karena Allah sudah menjamin rizkiku. Aku tidak akan bekerja, nanti Allah juga akan memberikan rizki kepada aku. Faqala Imam Ahmad, faqala Ahmad, hadza rajulun jahlul ilmi. Ini adalah orang yang bodoh tentang ilmu, tidak memahami tentang hakikat rizki. Amma sami'a qaulan Nabi, apakah dia tidak mendengar sabda Nabi SAW yang mengatakan, innallaha ja'ala rizki tahta dhilli ramhi. Sesungguhnya Allah menjadikan rizkiku ini di bawah bayang-bayang pedangku, di bawah bayang-bayang tombakku. Artinya bahwa untuk mendapatkan rizki itu perlu usaha. Manusia tidak seperti orang yang pasrah bahwa rizki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, iya. Tetapi rizki ada yang harus kita jemput dengan usaha dan ada yang tidak. Maka digambarkan seperti ini. Kalau jamaah kaum muslimin, mungkin di depan rumah panjenengan semuanya ada pohon mangga. Di pohon mangga itu ada mangga-mangga yang mungkin sudah matang, ada yang belum, ya. Kemudian, ya, Anda ingin mendapatkan mangga itu. Ada tetangga Anda yang ingin minta mangga, tetapi dia tidak mau berusaha. Dia cukup ditunggu di bawah pohon mangga. Nah, pokoknya saya tunggu sajalah. Nanti kalau ada yang mangganya matang juga jatuh, lah itulah dapat rizki gitu. Dia seharian penuh dia tunggu mangga itu sampai dia jatuh, mangganya jatuh. Tapi ada tetangga Anda yang lain yang datang kemudian mengatakan, Pak, saya minta mangganya. Kemudian dia bawa alat, ya, kemudian dia naik, kemudian mencari mangga yang matang-matang, yang bagus-bagus dia pilih. Ini gambaran tentang perbandingan antara rizki yang mutlak dan rizki yang muqayyad. Nah, Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadisnya bahwa seseorang akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam jannah orang yang mempunyai hati seperti hatinya burung. Ya, jadi burung itu kalau disebutkan dalam riwayat itu, pagi hari dia dalam keadaan perut kosong, dia pagi hari keluar mencari rizki, dia pulang sore hari itu sudah dalam keadaan kenyang. Ya. Ini namanya digambarkan seperti itu, jadi perlu untuk berusaha. Nah,
Ibadati fillah jazakumullah jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ketika kita lihat bagaimana para nabi, orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang soleh itu berinteraksi dengan rizki, maka kita mendapatkan bahwa ternyata para nabi itu juga mempunyai profesi, mempunyai pekerjaan. Tidak ada nabi yang nganggur tidak bekerja, tidak ada. Inna Zakaria alaihissalam kana najjaron. Sesungguhnya Nabi Zakaria itu adalah alaihissalam itu tukang kayu, ahli dalam bidang perkayuan. Nabi punya profesi. Kemudian wa Nuh najjaron, Nabi Nuh juga seorang tukang kayu. Wa Idris hiyatan wa Ibrahim wa Lutan zarra'aini, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Lot itu seorang petani, ya, seorang petani. Nabi Ibrahim, Nabi Lot itu beliau mempunyai profesi sebagai petani. Wasaleh, Nabi Saleh itu seorang pedagang, ya, pedagang. Kemudian Nabi Musa, Nabi Syuaib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah seorang penggembala. Ya, Nabi pernah mengembala kambing. Nabi Musa, Nabi Syuaib itu seorang peternak. Ya, punya hewan yang banyak. Dan ini menyebutkan kepada kita tentang bahwa kita tidak boleh menjadi seorang pengangguran yang tidak hanya menunggu jatahnya rizki turun dari langit. Kemudian seorang yang soleh bernama Luqman Al-Hakim, ya, memberikan wasiat kepada putranya. Sebagaimana kita melihat wasiat Luqman Al-Hakim ini diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Luqman ayat 12 sampai ayat 13. Ayat 12 sampai ayat 17 itu ya, 19. Ya bunayya istaghni bil kasbil halal. Ya. Bikasbil halal. Wahai putraku, cukupkanlah usahamu dengan yang halal. Ya, dengan yang halal. Kenapa? Karena orang yang mencukupkan diri dengan hal-hal yang halal, maka akan akan terjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau rizkinya itu tidak halal akan mempengaruhi aktivitas, mempengaruhi akhlak, mempengaruhi perangai, karena makanan-makanan yang masuk ke dalam diri kita ini adalah tidak halal. Nah, kemudian ketika kita berbuat atau mencari rizki, maka ada hal-hal yang penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah bersikap adil. Ya, menjauhi sikap dolim ketika berinteraksi dengan orang lain pada saat kita mencari rizki. Wa al-adlu, yaitu bersikap adil. Adil itu adalah wad'u syai' fi mahallihi. Namanya adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Kata lawan kata dari adil adalah dolim. Dolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini adalah dolim. Tapi dalam pengertian inilah sehingga kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain pada saat kita bekerja, maka kita diperintahkan untuk ijtinabu dzulma fil muamalah, yaitu menjauhkan diri kita dari sikap dolim. Wa na'ni bidzulmi ma yatadarraru bihi al-ghair, yaitu yang namanya dolim itu yang membahayakan orang lain. Ya, membahayakan orang lain. Wa huwal yang qasimu ila ma ya'ummu dararuhu wa ma yakhussu. Ya. Baik dolim tadi berbahaya bagi semua orang secara umum atau dolim yang berbahaya pada sebagian orang. Contoh misalnya, berbuat dolim yang memberikan bahaya kepada orang-orang khusus, orang-orang tertentu adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu man ghassana laisa minna.
Man ghassana laisa minna. Barang siapa yang berbuat curang, maka dia tidak bagian dari golongan kami. Ya, berbuat curang itu adalah perbuatan zalim. Ketika seseorang itu bekerja, kemudian dia berbuat curang, misalnya seorang pedagang, dia menjual sesuatu, menjual barangnya. Kemudian ketika dia menjual barang itu, dia berbuat curang, misalnya mengurangi timbangan, kemudian meletakkan barang-barang yang tidak baik ditaruh di bagian bawah, yang atas barang yang baik. Ini namanya curang. Ya. Maka masuk dalam kategori man ghassana falaisa minna. Kemudian yang berikutnya adalah al-ihsanu fil muamalah, yaitu berbuat baik dalam muamalah. Wa qad amara Allah Ta'ala bil adli wal ihsan, fa minal ihsani al musamahatu fil bai'. Di antara perkara yang masuk dalam kategori ihsan adalah al musamahatu fil bai'. Orang yang mudah dalam jual beli, memudahkan orang lain. Rahimallahu mra'an samhan, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala merahmati orang yang suka memberikan diskon, baik ketika dia membeli maupun ketika dia menjual. Jadi Bapak Ibu yang punya profesi pedagang bisa mengambil momen ini, ya. Orang-orang yang suka memberikan diskon, orang memberikan keringanan kepada orang lain, ini akan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Insya Allah di masa-masa pandemi seperti ini banyak orang yang berbuat baik, apalagi masuk di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah faminal ihsani al musamahatu bil bai' wala fil al musamahatu fil bai'. Kemudian bagaimana, apakah diperbolehkan seseorang itu mengambil keuntungan yang lebih dari 100% ketika orang berbuat baik saking berbuat baiknya, ya, itu dia memberikan diskon. Tapi di sisi lain ada orang yang memanfaatkan kesempatan, ketika kesempatan itu barangnya langka kemudian dia jual dengan sesuatu yang berlebihan. Maka di masa Rasulullah SAW ada, yaitu ketika Ali bin Abi Thalib diperintah oleh Rasul, ya, itu Rasulullah SAW berikan kepadanya uang 2 dinar untuk dibelikan kambing. Maka 2 dinar itu dibawa oleh Ali ke pasar. Maka kemudian sampai di pasar beliau membeli 2 ekor kambing. Ketika pulang membawa 2 ekor kambing, di tengah perjalanan beliau bertemu dengan seorang yang menawar kambingnya, ya, menawar kambingnya dijual 2 dinar. Yang tadinya dia beli 1 dinar, dijual dengan 2 dinar. Dan itu disampaikan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengiyakan, tidak melarangnya. Ini tentu satu indikasi bahwa sesungguhnya menjual lebih dari 100% itu boleh, hanya dalam kasus-kasus tertentu nanti perlu dikaji tentang hukum menimbun dan lain sebagainya. Kemudian bagi seorang pedagang, maka ada beberapa hal catatan yang perlu diperhatikan, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan pedoman kita sebagai seorang pedagang. Misalnya, yaitu hendaklah orang yang menjual sesuatu, maka hendaklah dia memperbaiki niatnya. Husnun niyyah fit tijarah fal yunawwi biha al isti'fafu 'anis su'al wa kaffut tama'i 'anin nas wal qiyamu bi kifayatil 'ayal liyakuna bidzalika min jumlatil mujahidina wali yunawwiyan nushil muslimin. Yaitu hendaklah orang yang sedang menjual barangnya, orang yang sedang berdagang, orang yang sedang berbisnis, dia meniatkan perdagangannya itu, ya, betul-betul baik niatnya. Misalnya yaitu al-isti'fafu 'anis su'al, supaya dia terbebas dari menjaga diri dari menjaga kehormatan, terbebas dari meminta-minta. Karena as-su'al la yazalul mas'alatu baina akhatikum hatta yalqallaha wa laisa fi wajhihi wus'atal lamin. Akan senantiasa ada orang-orang yang meminta-minta,
Orang-orang yang mengemis kepada orang lain ya sampai hari kiamat tetap ada, dan orang ini ketika dia menghibah kepada orang lain dengan wajahnya, maka orang ini akan dihukum oleh Allah Taala di akhirat dengan datang dengan wajah yang tidak ada sekerat daging pun di wajahnya, sebagaimana dia ketika dia di dunia menjadi seorang pengemis, dia menghibah dengan wajahnya, memelas wajahnya kepada orang lain. Maka dalam Islam menjadi pengemis itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Wal qiyamu bil kifayatil ayal, bekerja itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ya, kebutuhan keluarga itu bagian dari perintah Allah SWT, karena bagian dari perintah Allah adalah ketika orang yang sudah menikah maka dia wajib untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kemudian juga untuk niat yang lain ya di sini untuk kebaikan kaum muslimin. Kemudian ayaqsudal qiyamu min sana'atihi aw tijaratihi bi fardin min furudil kifayah fa inna sina'ata wa tijarata law tarakat batalal ma'ash. Meniatkan bahwa bekerjanya itu adalah untuk menggugurkan kewajiban bagian dari fardu kifayah. Ya. Karena kadang-kadang kalau berdagang atau bekerja itu tidak diniatkan ibadah kepada Allah, dia tiap hari hanya untuk mencari uang, mencari rezeki, terus dia tanpa memperhatikan bahwa ada bagian-bagian hak Allah yang harus ditunaikan, maka akan terkena sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis qudsi ya, hadis qudsi yang kemudian mengingatkan kepada kita, ya ibna Adam tafarragh li ibadati, wahai bani Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Bekerja ya bekerja, tetapi ketika saat ibadah, mari kita luangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Karena orang yang bekerja terus menerus, ya ada juga orang yang bekerja terus menerus, kemudian saat sholat juga lupa, saat berpuasa pun juga tidak berpuasa dan lain sebagainya. Ya tentu ini perlu kita ingatkan bahwa ternyata saat kita bekerja ada hak-hak Allah yang harus kita tunaikan. Ya. Amla sadroka ghina. Maka orang yang beribadah, orang yang bekerja, kemudian dia beribadah kepada Allah, meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya amla sadroka ghina. Aku akan penuhi dadamu dengan rasa qanaah. Orang yang bekerja disadari dengan ibadah, maka orang itu akan dipenuhi dadanya dengan rasa qanaah, cukup, tidak ada yang kurang. Tapi kalau dia melupakan ibadah, bekerja terus melupakan ibadah kepada Allah, yang ada adalah kurang, rizkinya selalu saja kurang, karena itu sudah menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Kemudian bagi mereka yang suka masuk pasar, maka sunnah Rasulullah adalah supaya masuk pasar membaca doa, tidak terlalu berlama-lama di pasar, karena pasar itu ma'rakatus syayatin. Pasar itu di sana abghadul biladi 'alallahi aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar, karena fiha ma'rakatus syayatin. Yaitu pasar itu banyak setan, tempat medan perangnya setan itu adalah pasar. Maka Bapak Ibu yang punya profesi di pasar menguatkan diri dengan doa ketika sebelum masuk pasar, dan selalu mengingat Allah supaya kita diselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Taala. Ifatifina azakumullah, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Taala. Ini beberapa poin penting yang bisa saya aturkan kaitannya dengan al-kasbu wal ma'asyu wa fadluhu, yaitu bekerja, mencari ma'isyah dan keutamaan-keutamaannya, beberapa adab yang perlu kita garis bawahi. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita, supaya kita senantiasa dibukakan pintu rezeki kita oleh Allah Ta'ala, karena kita bekerja tetap mengikuti apa yang sebagai mana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.